Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah statistik 1 di pertemuan kedua di hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Pertemuan pertama PPT-nya sudah diunduh dan mudah-mudahan bisa disimak, bisa dilihat kembali dan dibaca. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa kita diskusi di Google Classroom ya. Untuk statistik 1 pertemuan kedua, kali ini sedikit saya kembali mereview dan juga memaparkan tentang statistika dan juga statistik. Jadi mungkin dibaca lagi ya, kalau statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, kalau statistik itu adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Oke, jadi kalau statistika adalah ilmunya dan statistik adalah kumpulan angka-angkanya gitu kan. Ciri-ciri penelitian. Nah, statistika itu kan biasanya untuk penelitian, karena dari pengertiannya aja bisa kita lihat adalah untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, sehingga ini bisa diinterpretasikan menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Artinya ini adalah suatu proses penelitian, pengkajian, melalui pengolahan data gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk sebuah penelitian. Apa sih ciri-ciri penelitian? Jadi penelitian itu ciri-cirinya yang pertama adalah dimulai dengan adanya pertanyaan. Nah, kalau misalkan kalian nanti nyusun skripsi gitu, walaupun sekarang masih semester 3 ya. Kalau kalian nanti nyusul skripsi, harus ada latar belakang masalah. Ada apa? Kenapa? Bagaimana? Apa? Di mana? Dan seterusnya. Harus ada pertanyaan. Jadi kalau penelitian itu harus ada masalah dulu, baru kita bisa teliti ya. Yang kedua adalah membutuhkan pernyataan yang jelas. Jadi apa sih yang mau kita cari? Apa sih tujuan dari penelitian kita? Dan seterusnya. Nah, kalau mau melakukan penelitian juga harus membutuhkan perencanaan, ya kan? Di mana kita akan melakukan penelitian? Kapan kita akan melakukan penelitian? Berapa populasi? Datanya ada atau tidak? Berapa sampelnya? Metode penelitiannya ini seperti apa? Dan seterusnya. Itu yang namanya perencanaan. Dilakukan secara bertahap. Ya, yang pertama adalah kita menyusun latar belakang. Lalu kita lihat identifikasi masalah. Lalu kita lihat masalahnya apa. Dan dari masalah itu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menemukan jawaban, gitu ya. Selanjutnya adalah mengajukan hipotesis. Apa sih yang disebut dengan hipotesis? Hipotesis adalah kesimpulan sementara gitu. Biasanya dalam sebuah penelitian itu pasti ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis 0 itu biasanya dinyatakan dengan tidak ada pengaruh, dan kalau hipotesis alternatif itu biasanya dinyatakan dengan ada pengaruh gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengemukakan fakta dan makna dengan benar. Jadi kalau kita melakukan penelitian, jangan dimanipulasi. Karena dari proses penelitian itulah kita bisa mengemukakan fakta dan juga makna dengan benar. Ya, jadi apapun yang ada di hidup kita itu jangan berdasarkan asumsi belaka atau berdasarkan perasaan yang nggak pernah tahu kita tuh perasaannya benar atau tidak, gitu ya. Jadi yang namanya penelitian itu harus berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada, pengolahan datanya juga harus benar, terus juga pengkajiannya harus benar, pernyataan dan rumusan masalahnya juga harus benar, dan memang masalahnya ada di lapangan gitu. Sehingga ini mencerminkan fakta dan makna dari interpretasi yang kita lakukan itu menjadi benar, bukan menjadi asumsi atau hanya gosip, isu-isu atau sesuatu yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau nanti kalian lulus menjadi seorang sarjana akuntansi, kalian melakukan tugas akhir yang berupa skripsi, jangan lupa ya itu adalah hasil penelitian kalian yang sesuai dengan fakta sebenarnya gitu. Jadi nanti kalian kalau misalkan sudah bisa yang namanya mengolah data, sudah bisa melakukan penganalisisan, pengkajian dan seterusnya, itu juga bisa diterapkan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa? Biasakan bahwa kita tidak bekerja dan juga membuahkan satu pikiran itu berdasarkan asumsi dari diri sendiri. Tapi segala sesuatunya itu harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan data, sehingga kita bisa menganalisis dan mengambil keputusan dengan tepat.
gitu ya. Misalnya ya gitu deh, kalau misalkan kita tahu nih pasangan kita selingkuh, bener nggak sih gitu kan? Datanya ada nggak sih? Buktinya ada nggak sih gitu kan? Kalau misalkan nggak ada, ya berarti itu anggap saja hanya gosip belaka. Kayak gitu ya kira-kira. Jadi apapun yang ada di hidup kita, permasalahan apapun yang kita hadapi, kalau kita ingin mengambil keputusan, itu harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Oke, selanjutnya adalah dalam melakukan suatu penelitian harus dilandasi dengan penggunaan metode ilmiah. Syaratnya adalah yang pertama, dasarnya itu harus fakta dan data reliable. Reliable itu artinya terukur, ya. Terus valid, harus valid dong. Dan seterusnya adalah ternilai. Yang kedua adalah berdasarkan teori yang relevan. Jadi kalau kita akan meneliti, itu harus ada fakta datanya, terus juga data yang kita gunakan harus valid dan juga ternilai, dan harus ada teori yang relevan atau yang mendukung penelitian kita. Sifatnya harus universal, harus objektif, ya. Objektif itu berdasarkan data yang ada di lapangan, dan juga jujur, terbuka, logis juga. Logis itu bisa diterima dengan akal dan pikiran, kritis, analitis, dinamis, dan inovatif gitu. Jadi jangan berdasarkan asumsi dan perasaan kita saja yang belum tentu perasaan kita itu benar. Jadi harus objektif ya, mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan logis, bisa diterima dengan akal dan pikiran kita gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa diterima dengan akal dan pikiran kita, atau penelitian kita justru menimbulkan pertanyaan yang lainnya, hati-hati, jangan-jangan penelitian kita itu tidak benar. Bisa jadi datanya yang kita ambil salah, atau mungkin metode pengumpulan data dan pengambilan keputusannya yang juga salah gitu ya. Selanjutnya kita bicara tentang data. Data kasar atau raw data atau data mentah ini diperoleh dari hasil pengukuran suatu variabel pada sampel yang diambil dari suatu populasi menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu. Langkah-langkahnya adalah pengumpulan data, pengolahan data gitu ya, pengajian data dalam tabel atau grafik, penafsiran sajian data, analisa data, penafsiran dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan penafsiran dan kesimpulan untuk penentuan kegiatan penelitian lebih lanjut. Jadi kalau misalkan nanti kalian penelitian, itu kan pasti ada kesimpulan ya, simpulan dan saran. Nah, simpulan tersebut juga bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut gitu. Oke. Poin 1, 2, 3, 4, dan 7 disebut dengan statistik deskriptif. 1 adalah pengumpulan data, 2 adalah pengolahan data, 3 adalah penyajian data dalam tabel atau grafik, 4 adalah penafsiran sajian data, dan 7 adalah pemanfaatan penafsiran dan kesimpulan untuk penelitian kegiatan lebih lanjut ya, kegiatan penelitian lebih lanjut gitu. Nah, statistik deskriptif itu tanpa analisis, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis, dan hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja. Disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu ada mean, median, modus, sajikan dalam bar atau diagram, histogram, poligon, dan seterusnya. Ini disebut statistik deskriptif. Nah, kalau yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disebut dengan statistik inferensial. Jadi kalau inferensial poinnya yang berbeda adalah 5 dan berapa nih? 5 dan 6 ya. Kalau 5 adalah analisa data, kalau 6 adalah penafsiran dan pengambilan keputusan gitu. Jadi statistik deskriptif hanya mencerminkan data saja, disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, bar atau diagram, histogram, dan poligon. Tapi kalau misalkan inferensial, itu pasti ada pengujian hipotesisnya ya, ada analisisnya, ada generalisasinya. Cara untuk statistik inferensial adalah ada uji T, uji Z, dan juga ada uji F. Dan ketiga uji ini akan dibahas pada statistik kedua. Oke. Jenis-jenis statistika kemarin juga sempat dibahas ya, ada statistik deskriptif, ada induktif, materinya adalah nanti bisa dibaca sendiri gitu kan. Kalau deskriptif itu ada apa saja dan induktif juga ada apa saja. Oke, kita ke data. Data adalah himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Ya, objek itu prosesnya dengan menggunakan pengamatan, terus dinotasikan dengan variabel,
dan juga bisa dinilai atau variate gitu ya. Nah, data itu ada dua. Ada data kualitatif dan ada kuantitatif. Kalau data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan. Ya, kalau data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penelitian. Biasanya dalam sebuah penelitian, data kualitatif itu biasanya berupa data-data yang berupa deskriptif gitu ya. Jenis kelamin gitu kan, terus latar belakang pendidikan, seperti itu. Jadi dari hasil pengamatan. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya berupa angka-angka. Misalnya laporan keuangan, data aset, laporan laba rugi, neraca, dan seterusnya. Itu adalah bisa diukur atau bisa dinilai. Jadi angka-angkanya jelas. Gitu ya. Sampai sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya lewat Google Classroom. Kalau capek, di-pause dulu aja. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Jadi populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Jadi populasi itu adalah keseluruhan. Nah, kalau sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian gitu. Nah, pengujian itu bisa menggunakan seluruh populasi, bisa juga menggunakan sampel. Kenapa? Dalam beberapa kasus tertentu gitu ya, dalam sebuah penelitian, kenapa kita harus menggunakan populasi misalnya, kalau misalkan sampel kita ternyata itu kurang dari 30, tetapi populasi kita itu misalnya 30 gitu ya. Nah, berarti kita harus menggunakan populasi. Artinya semua populasi tersebut dijadikan sampel. Karena sampel untuk penelitian itu minimal harus ada 30. Kalau kurang dari 30 bisa jadi itu tidak mewakili penelitian yang sedang kita lakukan gitu ya. Tolong dicatat sampai sini. Oke, nih jenis-jenis data bisa dilihat. Tadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu tadi kan dari pengertiannya adalah diperoleh dari hasil pengamatan. Contohnya jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan seterusnya. Nah, kalau kuantitatif dibagi dua, yaitu ada diskret dan ada kontinu. Nah, kalau diskret itu misalnya jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, dan seterusnya. Nah, kalau kontinu itu ada berat badan, jarak kota, luas tanah, dan seterusnya gitu ya. Jadi, kalau misalkan bisa disimpulkan kalau kualitatif itu ya apa yang kita lihat, warna biru, warna merah, warna kuning gitu kan. Besar, kecil, hanya besar kecilnya saja. Tapi kalau kuantitatif angkanya disebutkan 50 kilo, 35 kilo gitu kan. Asetnya 150 juta dan seterusnya. Itu kuantitatif gitu. Oke, penggolongan data statistik. Yang pertama adalah penggolongan data bersifat angka. Ya, data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Contohnya, data berat badan tadi kan. Nah, kalau data diskrit itu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan, tidak mungkin berbentuk pecahan gitu. Data jumlah buku perpustakaan 50, 125. Nah, angkanya bulat gitu ya. Kalau kan angka yang kontinu itu yaitu sambung menyambung. Enggak ya. Oke, berdasarkan cara menyusun angkanya. Yang pertama adalah ada data nominal, lalu ada data ordinal, ada data interval, dan ada ordinal, nominal, dan interval. Kalau nominal adalah data statistik yang cara penyusunannya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Misalnya, jumlah mahasiswa jurusan biologi tahun 2009-2010 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Kalau data ordinal, itu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan ranking gitu. Jadi di ranking dulu nih dari yang besar sampai yang kecil. Ada satu lagi data rasio gitu. Kalau rasio itu data yang ada angka nolnya. Jadi biasanya kalau untuk penelitian itu kalau angka-angka kayak laporan keuangan itu adalah data rasio gitu ya. Nah, oke. Data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Kelipatan 5 misalnya, kelipatan 10 misalnya, dan seterusnya gitu ya. Silakan dibaca lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di Google Classroom.
Oke, selanjutnya adalah berdasarkan bentuk angkanya. Data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan juga. Nah, kalau data kelompok itu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Misalnya 80 sampai 84, 75 sampai 79 gitu kan, dan seterusnya. Kalau data tunggal ya tidak dikelompokin kayak gitu, 50, 30, 20 gitu. Dia berdiri sendiri aja. Yang namanya tunggal ya. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama adalah data seketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Misalnya, pada semester gasal 2009 sampai dengan 2010. Lalu kalau untuk urutan waktu, data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Misalnya, jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun 1996 sampai dengan 2006. Atau urutan waktu itu time series berarti ya istilahnya. Kalau seketika, ya mungkin cuma hanya 1 tahun saja. Jadi kalau penelitian itu kan suka ada pertanyaan tuh, Bu, berapa tahun saya penelitiannya? Ya penelitian itu dikembalikan kepada penelitinya masing-masing. Kalau misalkan mau meneliti hanya 1 tahun saja ya tidak salah gitu. Tapi kalau misalkan mau meneliti selama 5 tahun berturut-turut juga tidak salah. Hanya saja ketika meneliti itu harus ada dasarnya. Kenapa kamu meneliti hanya 1 tahun saja? Atau kenapa kamu meneliti hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau sampai dengan 10 tahun? Kenapa harus meneliti gitu? Jadi ya tadi kalau kita penelitian itu kan harus bisa terukur objektif juga gitu. Dan semuanya itu harus ada pertanyaan, ada alasannya pasti ya. Selanjutnya adalah sumber data statistika, itu ada data primer dan ada data sekunder gitu. Jadi kalau tadi ada data kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Selanjutnya ada data primer dan ada data sekunder. Nah, kalau data primer itu biasanya berupa kuesioner. Gitu aja kuncinya. Tapi kalau data sekunder itu data yang berupa angka. Laporan keuangan misalnya atau data dari pihak lain gitu, dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO dan seterusnya. Tapi kalau data primer itu adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung, tidak langsung, dan juga pengisian kuesioner. Gitu aja sih. Jadi kalau misalkan kalian penelitian juga harus tahu ya kenapa kalian harus menggunakan kuesioner atau kenapa kalian hanya cukup menggunakan laporan keuangan yang harus diolah saja. Oke, istilah dalam statistika yang pertama adalah objek. Objek merupakan benda hidup atau mati yang diuji unsur-unsur, sifat, dan kelakuannya melalui pengamatan, pengukuran, dan penilaian guna mendapat info atau nilai-nilai yang berguna mengenai benda tersebut. Nah, kalau variabel itu adalah suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati maksud saya, atau diukur sehingga menghasilkan nilai, ukuran, atau cerita lain yang dapat bervariasi gitu. Jadi variabel itu sifat dari suatu objek atau unsur yang dapat diamati. Nah, biasanya kalau variabel itu dalam penelitian ada 3 ya. Ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z. Apakah itu variabel X? Variabel X adalah variabel bebas atau independen gitu. Kalau variabel Y adalah variabel terikat atau variabel dependent. Nah, kalau misalkan variabel Z itu biasanya disebut dengan variabel intervening atau moderating gitu ya. Oke, selanjutnya adalah variat. Variat adalah angka atau nilai atau nilai ukuran atau kriteria lain yang dicapai suatu variabel pada suatu individu atau unit statistik gitu. Selanjutnya adalah istilah-istilah seperti variasi, variabilitas, dan juga parameter. Itu bisa dibaca saja kalau ada yang ditanyakan atau tidak dimengerti. Kita diskusi di Google Classroom ya. Oke, statistika parametrik ini membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar, normal atau tidak. Nah, contoh metode statistik parametrik yaitu menggunakan uji Z, 1 atau 2 sampel, uji T, ada korelasi Pearson, ada one way ANOVA parametrik, dan seterusnya gitu. Jadi persyaratan untuk statistik parametrik adalah harus datanya normal dulu.
Kalau nggak normal, jangan diolah menggunakan statistik parametrik. Nanti lengkapnya ada di statistik kedua, gitu ya. Dan yang kedua adalah ada statistika non-parametrik, gitu. Jadi kalau statistika non-parametrik ini membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, terus merupakan statistika bebas sebaran, jadi tidak mensyaratkan untuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Contohnya adalah binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan seterusnya. Nah, jadi dua jenis ini nanti akan kita perdalam di statistik kedua, gitu ya. Atau misalkan mau ngintip-ngintip statistik kedua kayak gimana, itu bisa dicek di video saya sebelumnya. Saya udah share beberapa materi untuk di perkuliahan statistik kedua kemarin gitu. Oke, jadi yang paling penting adalah mesti dicatat di sini kalau statistik parametrik data kita harus normal, tapi kalau misalkan data kita setelah diuji itu tidak normal-normal juga, maka langkah terakhir adalah menggunakan statistika non parametrik ya. Itu pengenalan statistika lebih mendalam di pertemuan kedua kali ini. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Tadi saya sempat menjelaskan apa sih distribusi frekuensi. Statistik deskriptif ya. Kalau statistik deskriptif itu, distribusi frekuensi adalah merupakan bagian dari statistik deskriptif gitu. Jadi di dalam tabel distribusi frekuensi itu akan menyajikan data-data seperti mean, median, modus, lalu kita akan buat ke dalam bar atau diagram, histogram, dan juga poligon dan seterusnya. Oke ya, kita siap-siap ini untuk mengolah angka, menghitung, dan seterusnya. Oke, distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Ya. Kelebihan dan kekurangannya adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh nih kelebihannya. Jadi karena dalam distribusi frekuensi itu kan data akan dikelompokkan sehingga kita bisa melihat keseluruhan data itu seperti apa, mediannya berapa, minnya berapa, sebarannya bagaimana, pengelompokannya seperti apa dan seterusnya. Kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Kita nggak tahu nih apa angka-angka pertamanya itu berapa gitu kan, atau prosesnya itu seperti apa pengambilannya. Atau informasi-informasi awalnya menjadi hilang lah kira-kira ya. Nah, contoh distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UNS. Nah, tinggi badannya adalah 151 sampai 153. Ingat ya, kalau misalkan angka seperti ini adalah data kelompok berarti. Frekuensinya adalah 3. Frekuensi di sini berarti adalah jumlah data. Jadi angka 151 sampai 153 dalam sebaran data atau data yang kita ambil dari lapangan itu hanya 3 saja. Nah, kalau 154 sampai 156 itu adalah 7 dan seterusnya. Ini adalah contoh distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UNS. Oke, kita akan membuat tahapan daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya data-data yang kita kumpulkan berupa angka-angka gitu ya, misalnya nilai ujian statistik, terus juga tinggi badan siswa dan seterusnya. Langkah pertama adalah kita harus menentukan rentang. Rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi dari data yang dikumpulkan, dilihat data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Ini adalah rentang. Yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Ya, ini menggunakan aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah keseluruhan
data. Ya, kalau misalkan hasilnya berupa koma, maka dibulatkan. Kalau komanya di atas 5, itu berarti pembulatan ke atas. Kalau komanya di bawah 5, maka pembulatan ke bawah. Kalau komanya 5 berarti dibulatkan ke atas. Ya. Yang kedua adalah kita menentukan panjang kelas interval. Aturannya adalah rentang dibagi banyak kelas. Oke, rentang dibagi banyak kelas. Ini adalah panjang kelas interval. Lalu bagaimana yang lainnya? Setelah kita buat, maka kita susun data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Saya kasih contoh soal ya, silahkan disimak. Ini adalah contoh soal yang akan kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini bisa kita lihat ada perusahaan dan ada harga saham. Oke, langkah pertama adalah kita membuat rentang. Rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Bisa kita lihat bahwa di sini nilai terbesar adalah 9.750 dan nilai terkecil adalah 215. Berarti kita sudah tahu ya rentangnya berapa. Nanti tinggal dikurangi saja. Oke. Lalu yang kedua adalah kita membuat kelas. Ya. Kelas dengan menggunakan aturan Sturges yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Karena data di sini jumlahnya adalah 20, ya kan? Dari Jababeka sampai dengan Telkom, maka 1 ditambah 3,3 log 20. Didapatkan K adalah 5,322. Sesuai dengan aturan pembulatan, maka kelas kita adalah 5. Temu 5. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah rentang dibagi dengan jumlah kelas tadi ya. Rentang dibagi kelas. Rentang adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, dibagi dengan jumlah kelas tadi adalah nilainya 5. Maka bisa didapatkan hasilnya adalah 1907. Ini merupakan interval di satu kelas. Oke, maka kita susun kelasnya tadi ada berapa? Kan hasil dari perhitungan rumus Sturges adalah 5,322 dibulatkan menjadi 5. Maka kita susun kelasnya adalah 5. Lalu kita buat ke interval. Kenapa yang pertama adalah 215? Karena data terkecil kita adalah 215. Oke. Dan tadi intervalnya adalah 1907. Gitu ya. Maka di sini tinggal ditambahkan 215 ditambah 1907. Jangan lupa untuk perhitungan interval itu ditambahkan angka pertamanya. Misalkan kita kita interval kelasnya adalah 8 gitu ya. Jadi 215-nya dihitung nih. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222. Itu cara menghitung interval. Oke, setelah itu, setelah ketemu angka batas atas interval, maka untuk kelas kedua adalah ditambahkan 1. Ya, jadi kelas kedua adalah 2123 sampai dengan 4030, kelas 3 4031 sampai 5938 dan seterusnya. Oke. Langkah selanjutnya, kita kan sudah ketemu nih. Kita sudah membuat rentang, ya. Kita sudah membuat kelas dan kita sudah menentukan interval. Selanjutnya adalah kita melakukan penturusan atau tabulasi data. Tinggal dicek saja dari susunan data tadi dari Jababeka sampai dengan Telkom. Ya. Jadi untuk angka 215 sampai 2122 turusnya itu ada berapa? Lalu ditulis jumlah frekuensinya.
ya. Jadi sudah paham ya, jumlah frekuensi itu harus sama dengan N. Karena N-nya tadi ada 20, maka jumlah frekuensi apabila ditotalkan itu harus 20. Oke, selanjutnya adalah kita membuat distribusi frekuensi relatif. Ya, jadi distribusi frekuensi relatif itu adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Jadi bentuknya adalah berupa persentase. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Kita lihat di contoh yang sudah ada. Ini adalah contoh distribusi frekuensi relatif ya. Kalau tadi jumlah frekuensinya adalah untuk kelas pertama dengan interval 215 sampai dengan 2122, jumlah frekuensinya ada 14, maka frekuensi relatifnya adalah 70%. 70% adalah 14 ya dari jumlah frekuensi kelas pertama dibagi 20. 20 adalah total dari keseluruhan data dikalikan 100%. Oke ya, di sini bisa dilihat frekuensi relatif adalah 14 atau jumlah frekuensi kelas dibagi total data dikalikan 100%. Maka bisa kita dapatkan frekuensi relatif. Oke, sampai dengan sini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan komentar ke Google Classroom. Ya, selanjutnya adalah kita sajikan data yang lainnya, yaitu ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai terendah dan nilai tertinggi. Ya, batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah adalah nilai terendah dalam suatu interval kelas dan batas kelas atas adalah nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Oke, silakan dilihat gambar selanjutnya. Contoh batas kelas atas ya, kita lihat saja di sana batas kelas bawah itu tadi adalah nilai terendah dalam suatu interval kelas. Kalau batas kelas atas adalah nilai tertinggi dalam suatu suatu interval kelas. Ya, bisa dilihat dan diperhatikan di sini. Berapa batas kelas bawah setiap kelas, berapa batas kelas atas di setiap kelas. Oke, nilai tengah atau min. Ya, nilai tengah adalah tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nah, berarti untuk nilai tengah adalah batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Atau sebaliknya, batas bawah kelas ditambah batas kelas atas kelas. Saya ulangi, batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Ya, itu merupakan nilai tengah dari satu kelas. Jadi kita bisa lihat minnya. Nah, nilai tepi kelas adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Oke, berarti nilai tepi kelas ya itu sama dengan nilai batas bawah dikurangi 0,5 untuk tepi kelas bawah. Tapi kalau tepi kelas atas itu adalah batas kelas atas ditambah 0,5 gitu. Ya, nanti saya lampirkan di slide selanjutnya rangkuman dari rumus-rumusnya. Frekuensi kumulatif ya, menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari.
ya. Jadi karena tepi kelasnya itu, ini patokannya adalah tepi kelas ya, nilai tepi kelas. Oke, berarti nilai yang kurang dari 214,5 ada atau tidak? Tidak ada, maka angkanya adalah 0. Nah, untuk yang kelas 2, nilai frekuensi kumulatif yang kurang dari 2122,5 itu ada berapa? Berarti ada 14. Karena yang kurang dari 2122,5 itu berarti ada di interval kelas pertama. Oke ya. Diperhatikan dulu, kalau misalkan bingung di pause dan juga ditanyakan, kita diskusi di Google Classroom. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Ini merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0 gitu. Kalau yang kurang dari itu jumlah akhirnya adalah total dari keseluruhan data. Kalau misalkan kalau kurang dari itu akhirnya 0 gitu ya. Oke, diperhatikan dan nanti kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan. Selanjutnya adalah kita buat dari data-data tersebut ke dalam grafik. Grafik ini dapat digunakan sebagai laporan. Kenapa harus pakai grafik? Karena manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Ya. Yang pertama adalah kita membuat grafik histogram. Grafik histogram ini sendiri merupakan diagram balok. Nah, kalau grafik histogram itu kita buat dengan membuat tepi kelas ya. Jadi tepi kelasnya tadi bisa kita lihat ya. Nilai tepi kelas dicek kembali. Untuk nilai angkanya itu ada berapa aja gitu kan, ada 214,5, 212,5 dan seterusnya. Nah, ini dibuat ke dalam histogram. Nanti saya akan gambarkan ya. Nah, selanjutnya adalah grafik poligon. Grafik poligon ini menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Oke. Jadi kita menggunakan nilai tengah. Ya. Nah, ini adalah contoh dari grafik poligon. Dan selanjutnya adalah kita menggunakan kurva Ogive. Kurva Ogive itu dilihat dari frekuensi kumulatif, lebih dari dan kurang dari. Biasanya nanti ini hasilnya akan berlawanan gitu ya, akan membentuk seperti grafik X gitu. Nah, ini adalah contoh kurva Ogive. Oke, ini dia materi untuk tabel distribusi frekuensi. Disimak kembali. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, kurang dimengerti, kita diskusi sama-sama. Nanti saya akan tampilkan di gambar terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ini ada soal untuk bisa kalian kerjakan. Tugasnya apa saja? Nanti saya akan share di Google Classroom ya. Sekali lagi, apabila ada yang ditanyakan, kita diskusi di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.